Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alawian Sarnovan ingin menjelaskan apa itu perilaku berorganisasi. Di sini perilaku berorganisasi akan dibahas menjadi 3 bagian, yaitu aktivitas manajer, pengertian perilaku berorganisasi, serta tantangan dan peluang dalam perilaku berorganisasi. Yang pertama ada aktivitas manajer. Dalam KBBI, manajer bisa disebut yang pertama yaitu orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Yang kedua, orang yang berwenang dan bertanggung jawab membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu. Manajer juga adalah seorang anggota organisasi yang bertugas mengarahkan, memadukan, serta mengawasi dan mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang lain. Para manajer ini juga bekerja dalam sebuah organisasi. Dalam menentukan manajer di sini juga ada tingkatannya. Cara menentukannya ya dalam suatu organisasi, khususnya pada organisasi yang mempunyai penataan kerja dan juga struktur karyawan. Pada umumnya, struktur tersebut dibuat dalam bentuk piramida yang terdiri dari atas manajer lini pertama, manajer menengah, dan manajer puncak yang merupakan tingkatan keorganisasian. Manajer lini pertama. Apa sih manajer lini pertama? Manajer lini pertama itu merupakan manajemen paling rendah tingkatnya, yang sering disebut juga sebutan penyelia. Dalam sebuah pabrik, manajer lini pertama ini disebut sebagai supervisor atau mandornya. Atau dalam regu olahraga, manajer lini pertamanya itu adalah pelatih. Manajer lini pertama juga mempunyai tanggung jawab untuk memimpin serta mengawasi tenaga-tenaga operasional. Yang kedua yaitu manajer menengah. Manajer menengah itu meliputi seluruh tingkat manajemen antara tingkat penyelia dan tingkat puncak pada sebuah organisasi. Manajer menengah dapat menyandang nama seperti kepala unit, kepala bagian, wakil ketua, ataupun manajer divisi dan sebagainya. Dan juga ada manajer puncak. Manajer puncak adalah posisi teratas dalam sebuah organisasi yang bertanggung jawab penuh atas setiap pengambil keputusan seluruh organisasi serta menetapkan kebijakan dan strategi yang mencakup seluruh organisasi. Banyak orang secara lazim menyebut manajer puncak itu sebagai direktur, CEO, maupun general manager. Perbedaan tingkat manajemen ini akan membedakan juga pula fungsi-fungsinya, yaitu seperti yang berdasarkan studi dilakukan oleh Fred Lutans, terdapat 4 aktivitas manajerial, yaitu manajemen tradisional, di mana manajemen tradisional ini yang mengambil keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Seperti misalkan bawahan sudah mengerjakan pekerjaannya, lalu mengirimkan hasilnya kepada manajemen tradisional untuk bagaimana Pak untuk kelanjutannya. Manajemen tradisional ini yang mengambil keputusan apa yang sudah dikerjakan bawahannya ini atau stafnya, dan juga yang merencanakan segala kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan bawahan-bawahannya, dan juga pengendalian ada di tangan manajemen tradisional ini. Dan itu yang kedua juga ada manajer komunikasi, yaitu pertukaran informasi rutin dan pemrosesan dokumen, di mana manajer komunikasi ini aktif dalam bertukar informasi kepada bawahannya atau staf-stafnya agar data-data atau informasi yang dikerjakan oleh stafnya itu tidak salah atau sesuai dengan yang harusnya dikerjakan. Itu. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, di mana bertugas memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik staf, dan pelatihan. Di sini berarti manajemen sumber daya manusia
bertugas untuk memotivasi bawahannya agar kerjanya itu semakin semangat dan juga tidak malas-malasan lah. Jadi kerja itu giat dan juga mendisiplinkan. Mendisiplinkan itu misalkan waktu masuk, dia tepat waktu, tidak telat. Apa yang dikerjakan juga tidak melebihi batas deadline-nya. Jadi semuanya kita kerjakan dengan rapi dan tepat waktu. Mengelola konflik staff. Mengelola konflik staff. Berarti di sini juga manajer sumber daya manusia sebagai penengah. Misalkan ada staff satu dengan staff yang lain berbeda argumen. Nah, di sini manajemen sumber daya manusia untuk bertugas untuk menengahkan agar tidak terjadi konflik antara staff satu dengan staff yang lain agar pekerjaannya berjalan dengan baik serta tidak mengganggu apa tujuan dari kerjaan tersebut. Dan juga pelatihan. Berarti di sini manajemen sumber daya manusia melakukan TOT ya, atau juga training of train, yang dimana melakukan pelatihan kepada staff-staffnya atau bawahannya untuk melatih skill staffnya seperti itu. Dan juga 4 di sini ada juga manajer networking, bertugas untuk bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan pihak luar. Yaitu misalkan manajer tersebut berhubungan dengan klien dari luar perusahaan dan juga untuk mempromosikan misalkan perusahaan tersebut untuk bekerjasama dengan klien tersebut agar perusahaan ini bisa juga meningkatkan kualitas apa sih yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga klien juga mau bekerjasama dengan perusahaannya seperti itu. Di sini juga manajer itu memiliki 4 sifat umum yang akan mempengaruhi keberhasilan manajer dalam kepemimpinan organisasi. Yang pertama, manajer juga harus memiliki kecerdasan, di mana seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan lebih dari pengikutnya untuk menyelesaikan suatu urusan, karena memang itu menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, di sini kan pemimpin sebagai pemberi keputusan, pengendali, dan juga pengawas. Nah, apabila misalkan ada bawahan yang menanya tentang pekerjaannya tersebut, otomatis si pemimpin ini harus tahu dong, harus mengarahkan dengan baik apa sih yang misalkan staff atau bawahannya itu nggak tahu. Jadi pemimpin itu harus cerdas sehingga bisa menjelaskan apa yang harus dikerjakan oleh bawahannya apabila ada kesulitan seperti itu. Nah, dari sini juga kedewasaan. Seorang pemimpin harus memiliki emosi yang stabil dan mempunyai cara elegan namun santun untuk menghargai dan dihargai orang lain. Nah, di sini juga pemimpin juga harus memiliki kedewasaan yang dimana agar staff atau bawahannya itu respect terhadap kita sehingga staff atau bawahannya tersebut bekerja dengan nyaman dan juga senang. Apabila udah senang dan juga respect terhadap kita, pasti kerjaan yang dikerjakan itu baik atau bagus gitu. Dan juga kesini ketiga ada motivasi diri dan dorongan berprestasi. Bagaimana yang sudah menjadi semestinya, seorang pemimpin harus menjadi suri teladan bagi bawahannya untuk mendorong kemajuan dan berprestasi. Ya, seperti tadi, apabila kita mempunyai prestasi sebagai pemimpin yang baik dan juga kedewasaan, ya pasti bawahan itu akan respect pada kita dan pasti bawahan tersebut akan terpacu memotivasi dirinya agar wah saya harus bekerja dengan baik nih agar bisa seperti pemimpin saya seperti itu. Dan juga sikap-sikap hubungan sosial, seorang pemimpin harus menjalin komunikasi yang baik agar terjadi relasi yang apik sehingga akan bisa membuat suasana yang nyaman dan enjoy antara pimpinan yang dipimpin. Nah, di sini berarti pemimpin juga harus ya pada bawahan juga jangan seperti bosi lah. Leader sih leader boleh, tapi ya emang sudah sepatutnya dia leader, tapi bisa juga harus memposisikan dirinya sebagai teman untuk bawahan atau staffnya agar pekerjaan yang dikerjakan enjoy lah, tidak terbebani sehingga kerjaan tersebut terasa lebih ringan seperti itu. Selanjutnya perilaku berorganisasi. Dalam KBBI
organisasi bisa